Ya, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abilon Ponci Kapenani, mahasiswa semester 7 kelas A jurusan Sosiologi. Di video yang terakhir atau video dari buku yang terakhir, buku ke-16 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, kami diminta untuk mereview buku yang berjudul Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Perawatan Kesehatan dan Sosial. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu perawatan kesehatan dan sosial, sering disingkat HSC atau HNSC, adalah istilah yang berkaitan dengan layanan yang tersedia dari penyedia perawatan kesehatan dan sosial di Inggris Raya. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada keseluruhan infrastruktur penyediaan layanan kesehatan dan sektor swasta. Penyedia informasi nasional Inggris tentang kesehatan dan perawatan sosial adalah Health and Social Care Information Center atau HSCIC. NHS Skotlandia memiliki Dewan Manajemen Kesehatan dan Sosial yang bertemu setiap 2 minggu pada saat ini. Istilah ini juga dapat merujuk pada berbagai kursus kejuruan dan akademik yang dapat diambil di berbagai tingkat akademik dan kejuruan. Sebagai disiplin ilmu Health and Social Care atau HNCC memadukan unsur sosiologi, biologi, gizi, hukum, dan etika. Biasanya mahasiswa perawatan kesehatan sosial dan akan mendapat penempatan kerja di samping studi akademis mereka. Penempatan seperti yang dapat dilakukan di kamar bayi, rumah hunian, rumah sakit, atau tempat perawatan lainnya. Orang lain mungkin mengambil kursus perawatan kesehatan dan sosial sebagai rute untuk kualifikasi lebih lanjut dengan harapan akan menghasilkan pekerjaan di sektor ini. Hukum dan kebijakan sosial. Siswa memerlukan landasan yang baik dalam aspek hukum tentang apa yang diperlukan oleh praktisi perawatan dan perlu memiliki pengetahuan terkini tentang pengembangan kebijakan sosial serta pengetahuan tentang berbagai undang-undang mengenai hak, diskriminasi, pelecehan, kesejahteraan, dan seterusnya atau dan sebagainya. Kemudian yang berikut etika. Etika yang diterapkan pada bidang keperawatan medis dan sosial adalah bidang yang luas dan penting dari studi perawatan kesehatan dan sosial. Yang perlu kita ketahui, pembelajaran berbasis masalah, contohnya media pendidikan sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Abstraknya, belajar merupakan proses penambahan ilmu pengetahuan, proses yang menuntut terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam situasi belajar. Akan tetapi dalam interaksi belajar mengajar sering berlangsung tidak efektif dan membosankan, yang menyebabkan tujuan belajar tidak dapat tercapai dengan optimal. Hal tersebut disebabkan banyak hal, yang diantaranya penataan lingkungan menjadi media yang efektif untuk belajar tidak didesain dengan baik. Dalam proses belajar mengajar, lingkungan perlu dirancang atau didesain dengan media pendidikan untuk membantu belajar agar proses belajar berjalan dengan efektif. Lingkungan belajar yang didesain dengan menyenangkan akan dapat membuat belajar berlangsung efektif. Aspek lingkungan
yang dijadikan media belajar efektif seperti pemberian gambar, peraturan bangku, pemberian warna, pengumuman alat peraga yang tepat, dan membuat belajar menjadi menyenangkan dan efektif. Ya, jadi kesimpulannya, dengan demikian, apabila pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai media atau alat dalam proses belajar mengajar, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan, sehingga besar kemungkinan dengan memperhatikan alat atau media pengajaran itu, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Variasi dalam pembelajaran dengan menjadikan lingkungan sebagai media belajar menyenangkan dan mendukung pembelajaran yang tidak membosankan, bahkan menjadikan belajar semakin efektif. Kegunaan media pendidikan dalam pembelajaran, alat atau media pendidikan jelas diperlakukan, sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peranan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kegunaan media atau alat pendidikan dan dalam proses belajar mengajar diantaranya yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata-kata lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, yang pertama, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film bingkai, film atau model. Yang kedua, objek yang kecil dibantu dengan proyektor, mikro, film bingkai, film atau gambar. Yang berikut, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse. Yang berikut, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, atau foto. Yang berikut, objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, atau melalui program komputer animasi. Yang berikut, konsep yang terlalu luas, misalnya gempa bumi, gunung berapi, iklim, planet, dan lain-lain, dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan foto. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna untuk yang pertama, menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua, memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan secara seperti senyatanya. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda di antara peserta didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran ditentukan sama untuk semua peserta didik, hal itu dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang isi buku pembelajaran berbasis
masalah dalam keperawatan, kesehatan, dan sosial. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.